Kita semua kan pengen ya, sekolah itu bisa mempersiapkan generasi baru untuk masa depan. Tapi, pernah kepikiran nggak apa yang terjadi waktu ide-ide besar soal reformasi pendidikan itu ternyata bertabrakan dengan realitas sehari-hari di kelas? Nah, kali ini kita akan selami lebih dalam soal kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Ini nih pertanyaan intinya. Apakah sekolah seharusnya fokus ngisi kepala siswa dengan apa yang harus dipikirkan? Atau ngasih mereka alat berupa bagaimana cara berpikir? Banyak negara, termasuk Indonesia, lagi berusaha keras buat geser dari sekedar hafalan ke pengembangan keterampilan. Pertanyaannya, perubahan itu beneran kejadian nggak sih? Oke, untuk paham masalahnya, yuk kita lihat dulu konteksnya di Indonesia. Belakangan ini, seruan untuk perubahan di sistem pendidikan kita kan makin kenceng ya. Sebenarnya apa sih yang mendorong reformasi besar-besaran ini? Sebenarnya sih kurikulum di Indonesia itu udah gonta-ganti selama puluhan tahun. Mulai dari kurikulum pertama setelah merdeka, terus ada K13, setiap zaman pasti ada perubahannya. Tapi, di tahun 2022, lahirlah sebuah reformasi yang bisa dibilang paling ambisius sampai saat ini, kurikulum merdeka. Jadi masalahnya apa sih sama sistem yang lama? Sederhananya gini, banyak yang ngerasa sistem itu bikin siswa jenuh. Coba bayangin deh, duduk di kelas, rasanya monoton, gak ada semangat. Nah, realitas kayak ginilah yang pengen diubah. Dan ini bukan cuma soal perasaan loh. Data dari survei internasional PISA tahun 2018 itu nunjukin gambaran yang cukup mengkhawatirkan. Terlalu banyak siswa yang nilainya rendah, harus tinggal kelas, atau bahkan sering gak masuk sekolah. Angka-angka ini tuh udah kayak alarm kenceng yang gak bisa diabaikan lagi. Nah, sebagai jawaban atas semua tantangan ini, muncullah sebuah visi baru yang kita kenal sebagai kurikulum merdeka. Apa sih sebenarnya filosofi di baliknya? Jadi, apa sih kurikulum merdeka itu intinya? Gampangnya, ini adalah pergeseran fokus. Bukan lagi soal seberapa banyak materi yang harus dikejar, tapi seberapa dalam sebuah konsep itu dipahami. Tujuannya adalah membangun kompetensi inti siswa dan, yang nggak kalah penting, ngasih guru kebebasan buat berinovasi di kelas. Salah satu pilar utamanya itu adalah program yang namanya P5. Anggap aja, ini semacam laboratorium buat ngasah skill di dunia nyata. Jadi, siswa nggak cuma belajar teori di buku, tapi mereka langsung turun tangan buat mecahin masalah-masalah konkret di sekitar mereka. Belajar sambil praktek gitu. Nah, skill inti yang mau dibangun dari semua ini tuh namanya bernalar kritis. Dan ini bukan sekedar soal pinter-pinteran ya. Ini lebih ke kemampuan buat mengolah lautan informasi di sekitar kita, nemuin polanya, menganalisisnya, dan akhirnya ngambil keputusan yang tepat. Kutipan ini, wah, kena banget. Intinya, bernalar kritis itu bukan buat ngejar nilai bagus di rapor doang, tapi soal gimana kita nanti membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup. Mulai dari milih karir, sampai sekedar misahin mana berita beneran dan mana berita hoaks. Oke, tadi kita udah ngomongin ide besarnya ya. Sekarang ayo kita lihat gimana kebijakan ini diuji langsung di lapangan lewat sebuah studi kasus yang sangat spesifik. Para peneliti ini punya satu rasa penasaran besar. Apakah semua tujuan mulia dari kurikulum merdeka ini beneran tercapai di lapangan? Apakah para siswa benar-benar jadi pemikir yang lebih kritis setelah menjalaninya? Oke, kita bedah sedikit ya gimana penelitiannya. Lokasinya itu di sebuah SMP yang udah menerapkan kurikulum merdeka. Mereka mengambil sampel 90 siswa, lalu memberikan kuesioner yang dirancang khusus untuk mengukur kemampuan bernalar kritis mereka. Ini adalah momen pertama kalinya dampak kurikulum ini diukur secara nyata di sekolah itu. Nah, para peneliti ini kan udah ngumpulin semua data ya. Dan apa yang mereka temukan ternyata, cukup membuka mata. Yuk kita lihat hasilnya sama-sama. Gampangnya gini, temuan mereka nunjukin ada jurang yang lumayan dalam antara harapan dan kenyataan. Visi kurikulum yang ideal itu ternyata belum sepenuhnya jadi kenyataan di ruang kelas. Dan ini dia datanya, coba kita lihat bareng-bareng. Jadi para peneliti ini memecah kemampuan berpikir kritis jadi 3 area utama. Cara siswa dapat informasi, cara mereka menganalisisnya, dan cara mereka merefleksikan pemikirannya. Hasilnya, di setiap area, tanpa kecuali, skor rata-rata siswa jatuh di kategori rendah. Kalau kita lihat grafiknya ini, angkanya benar-benar kelihatan jelas ya. Di setiap aspek penting dari berpikir kritis, performa siswa itu bahkan nggak nyentuh angka 50%. Jadi ini bukan masalah di satu area saja, tapi sebuah tantangan yang merata. Dan ini dia angka utamanya. Skor rata-rata keseluruhan cuma 49,61%. Angka ini seolah-olah merangkum semua temuan penelitian dengan sangat jelas. Kemampuan bernalar kritis siswa di sana, berdasarkan pengukuran ini, masih berada di level rendah.
Terus, angka-angka tadi tuh artinya apa sih dalam perilaku nyata di kelas? Nah, studi ini juga mengamati, kalau siswa yang skornya rendah, itu cenderung ragu-ragu buat nanya, susah buat nangkap poin utama pelajaran, dan bahkan enggan nyari fakta yang mungkin beda dari pendapat mereka sendiri. Ini adalah potret nyata di balik angka-angka tadi. Oke, datanya emang bikin kaget. Tapi mungkin Anda mikir, ini kan cuma satu sekolah doang. Nah, disinilah letak pentingnya temuan ini. Kenapa data ini begitu krusial? Di sini nih kita bisa lihat kesenjangannya dengan jelas banget. Di satu sisi tujuannya adalah menciptakan siswa yang aktif, yang kritis. Di sisi lain, realitas yang ditemukan adalah siswa yang cenderung ragu-ragu dan kesulitan menganalisis informasi. Ini bukti nyata betapa susahnya menerjemahkan visi besar menjadi kenyataan di kelas. Tapi, penting banget buat dicatat, para peneliti ini nggak melihat ini sebagai sebuah kegagalan loh. Justru sebaliknya, mereka menekankan kalau data seperti ini tuh sangat berharga. Ini bukan soal nyari siapa yang salah, tapi tentang menggunakan evaluasi sebagai pemicu perbaikan untuk memotivasi para guru dan sekolah agar terus berbenah. Pada akhirnya, ini ceritanya bukan cuma tentang satu sekolah. Ini tentang sebuah prinsip yang paling dasar dalam setiap reformasi pendidikan, kita nggak bisa memperbaiki sesuatu yang nggak kita ukur. Kalau kita serius mau menumbuhkan para pemikir kritis, kita juga harus berani melihat data, bahkan ketika data itu terasa pahit. Jadi, ini semua meninggalkan kita dengan satu tantangan besar. Di satu sisi, kita punya tujuan pendidikan yang sangat menginspirasi. Di sisi lain, kita punya data lapangan yang menunjukkan sebuah realitas. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana kita, sebagai satu masyarakat, bisa membantu menjembatani kesenjangan ini. Terima kasih sudah menyimak penelusuran kita kali ini.